Shalom, selamat berjumpa kembali dengan saya dalam program Saat Teduh Sains Surabaya. Kita akan merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan, dan biar kebenaran firman Tuhan ini menjadi pelita bagi kaki kita dan menjadi terang bagi jalan kita ketika kita melewati hari ini, menjalani hari ini sebagai orang percaya yang berada di tengah-tengah keadaan zaman ini. Untuk itu, kita bisa merenungkan firman Tuhan sebagai penopang hidup kita, penuntun hidup kita, penuntun jalan-jalan hidup kita pada hari ini. Bagi rekan-rekan yang mau mendapatkan saat teduh ini, bahan saat teduh ini, bisa langsung ke Instagramnya Sains Surabaya di @shine_surabaya atau di Facebooknya Sains Surabaya, yaitu di Shine spasi Surabaya. Sebelum kita mulai, mari kita satu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan, dan hari ini kami kembali lagi Tuhan bisa bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan melalui program Saat Teduh Sains Surabaya ini. Kiranya Tuhan terus memberkati program ini sehingga dapat memberkati banyak orang Tuhan. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, kiranya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, berikan hikmat, berikan pengertian bagi kami, sehingga kami boleh dapat mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan yang akan Tuhan sampaikan pada kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran juga, mari Tuhan memberkati, berikan hikmat-Mu sehingga hamba boleh menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema tebusan bagi semua orang, yang terambil dari 1 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Dan izinkan saya untuk membacakan bagi kita semua. 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik, yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Ayat pokoknya ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Saudara, dalam suratnya kepada Timotius, seorang yang masih muda, Rasul Paulus menyampaikan apa yang telah dilakukan Allah untuk memberikan putranya, Yesus Kristus, untuk menyerahkan diri sebagai tebusan bagi semua orang. Tebusan berarti sebuah harga yang dibayar untuk memperoleh kebebasan bagi seseorang. Dalam hal ini, tebusan itu dibayar di dalam karya Kristus, penebusan yang dilakukan oleh Kristus. Nah, kematiannya merupakan harga yang dibayar untuk membebaskan manusia dari kuasa dosa dan kematian. Di sini Rasul Paulus menyebut pengorbanan Kristus sebagai tebusan bagi kita. Dia menggarisbawahi pengorbanan yang luar biasa untuk kelahiran kita dalam kehidupan yang baru. Kematian Kristus adalah pengorbanan membayar harga sebagai pembelian untuk membebaskan kita dari kematian kekal. Dan pengorbanan Kristus Yesus telah mematahkan klaim dosa dan telah mengembalikan kita ke tempat selayaknya di dalam keluarga Allah. Kita yang berdosa, kita yang harusnya mendapatkan hukuman kekal, kita yang berdosa tidak mampu untuk keluar dari belenggu dosa tersebut. Tidak ada satu orang pun yang dapat menyelamatkan dirinya dari hukuman kekal. Sebab apa?
Kita adalah orang yang berdosa. Kebaikan kita, kemurahan kita, segala sesuatu yang kita lakukan karena lahir dari dari tubuh manusia yang berdosa, maka itu tidak sepantasnya untuk dapat menggantikan kita dari hukuman yang kekal. Artinya, seseorang yang dapat melepaskan dirinya dari hukuman yang kekal sebagai penggantinya adalah sesuatu yang lebih besar nilainya daripada dirinya. Sebab keuntungan apa yang didapatkan oleh maut ketika kita yang berdosa menebus diri kita sendiri yang berdosa? Tidak bisa. Upah dosa adalah maut. Untuk mendapatkan penebusan bagi seseorang yang berdosa, maka perlu sesuatu yang lebih mulia dari dirinya untuk menggantikan tempatnya sehingga dia dibebaskan, dilepaskan. Sama seperti di zaman para budak. Ketika seorang budak ingin dibebaskan, maka dia punya nilai, dia punya harga yang dianggap pantas, yang dianggap cocok atau dianggap baik, harga terbaik untuk bisa melepaskan budak tersebut. Itulah disebut sebagai tebusan. Apa yang dapat menjadi lebih baik dari manusia yang berdosa? Tidak ada, sebab segala sesuatu telah berdosa. Alkitab mengatakan bahwa semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satu orang pun di dalam dunia ini yang dapat membebaskan dirinya dari belenggu dosa, sebab dia telah berdosa. Untuk itu Allah melihat bahwa manusia tidak mampu untuk melepaskan dirinya dari dosa, maka Allah berinisiatif untuk mengambil bagian dalam karya penyelamatan itu dengan dia memberikan dirinya sebagai penebusan bagi kita. Nah, Alkitab sendiri menggunakan banyak gambaran untuk menggambarkan karya dan makna dari kematian Kristus ini. Salah satunya adalah keselamatan. Dalam bahasa Yunani adalah soteria. Soteria berarti pembebasan yang diberikan kepada manusia. Kita yang terbelenggu oleh dosa, kita tidak mampu lagi untuk melepaskan dirinya. Maka ketika Yesus datang ke dalam dunia, dia berkata bahwa dialah satu-satunya jalan yang dapat membawa kita kepada Bapa. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Artinya, hanya melalui Yesus Kristus kita boleh mendapatkan keselamatan untuk bisa menghampiri Bapa, untuk bisa menghampiri Allah melalui Yesus. Nah, keselamatan disediakan Allah bagi kita oleh kasih karunia-Nya yang diberikan di dalam Kristus Yesus. Maka Alkitab berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kemudian yang kedua, gambaran makna kematian Kristus yang digambarkan dalam Alkitab itu adalah penebusan itu sendiri. Akar kata dari penebusan ini sendiri berarti penebusan untuk membayar suatu harga. Sebenarnya ungkapan ini menunjukkan cara keselamatan yang diperoleh, yaitu membayar suatu tebusan. Jadi Anda mau selamat, Anda mau bebas, maka ada denda atau harga yang harus Anda bayar sehingga itu mampu untuk membuat Anda dibebaskan, kita dilepaskan sebagai tebusan. Tapi pada dasarnya manusia adalah manusia yang berdosa. Tidak ada satu orang pun dirinya yang dapat menebus dirinya sendiri. Sebab apa yang lahir dari dirinya yang berdosa itu adalah dosa, sehingga harganya akan sama saja. Tidak dapat menutupi semua kejahatan, semua kebejatan, sebuah status keberdosaan itu dari diri kita. Untuk itulah Yesus datang ke dalam dunia ini sebagai penebusan, sebagai korban tebusan bagi kita untuk kita dapat diselamatkan. Kemudian yang berikutnya adalah gambaran makna dari kematian Kristus adalah pembenaran. Kita ini adalah manusia yang dibenarkan. Kita bukan orang benar, tapi kita dibenarkan sehingga kita menjadi orang yang benar. Kata dibenarkan itu artinya benar di hadapan Allah. Dijadikan benar, ditetapkan sebagai benar. Atau Allah membenarkan. Nah, kata ini menunjukkan hubungan yang benar dengan Allah dan bukan sekedar hanya cuma menerima pernyataan tidak bersalah secara hukum. Perhatikan ini, Allah mengampuni dosa. Orang-orang yang berdosa, mereka bertobat, mereka diampuni dosanya. Kemudian, Allah tidak hanya mengampuni dosa mereka saja, tetapi Allah memulihkan mereka. Kita yang berdosa, kita diampuni ketika kita bertobat. Dalam proses pertobatan kita,
Tuhan memulihkan kita dalam kemurahan hatinya. Nah, dan yang ketiga, kita yang telah dipulihkan, kita mendapatkan tempat bersama-sama dengan Allah dalam persekutuan yang indah, bersama-sama dengan Dia. Kita yang tadinya terpisah, manusia dengan Allah yang terpisah, tetapi karena ada pembenaran itu, penebusan itu, keselamatan itu, maka kita dipersatukan kembali dalam persekutuan yang indah dengan Allah, diperdamaikan dengan Allah. Artinya kita yang harusnya mendapatkan hukuman yang kekal, tetapi di dalam penebusan Kristus kita mendapatkan kasih karunia Allah dalam persekutuan yang indah. Saudaraku, inilah yang terjadi di keadaan jemaat di Efesus ketika Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada Timotius. Apa yang bisa kita pelajari di sini? Banyak orang yang meninggalkan imannya kepada Kristus hari-hari ini. Itu ibaratnya kita meninggalkan kerajaan surga dan kita masuk ke dalam kebinasaan. Sebab di luar Yesus tidak ada yang dapat menyelamatkan saudara. Untuk itu ketika Rasul Paulus menegaskan, mengembalikan pattern teologis jemaat di Efesus melalui surat yang dituliskan kepada Timotius untuk memberitakan Injil yang benar di sana, untuk mengingatkan kembali kita. Dan saya berdoa ketika siapapun yang melihat video ini, Anda boleh sadar bahwa tidak ada jalan lain yang dapat menyelamatkan kita dari kebinasaan selain melalui kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus melalui penebusan yang diberikan kepada kita. Kita yang bertobat dipulihkan, kita yang bertobat diampuninya. Setelah diampuninya, dipulihkannya, kemudian ditempatkannya dalam persekutuan yang indah bersama-sama dengan Dia dalam kerajaan. Ini adalah sebuah kebenaran yang berharga di dalam iman percaya kita. Untuk itu, waktunya telah tiba bagi kita semua untuk memberitakan kabar baik ini kepada semua mereka yang belum mengenal Kristus, supaya mereka dapat mendengar tentang keadilan dan kebenaran Allah, kedamaian dan cintanya, serta menikmatinya. Artinya Allah bukan hanya sekedar menghukum, marah-marah dan sebagainya, tetapi Allah juga memikirkan bagaimana kita dapat diselamatkan. Dia mengasihi kita. Dan pembuktian kasihnya adalah ketika Dia harus mati di atas kayu salib untuk menebus setiap kita. Untuk itu, saudaraku yang kekasih, mari kita menjalani dan menikmati kebebasan kita ini di dalam Kristus Yesus yang memberikan kita sukacita yang besar. Ingat, kita ditebus, kita dibenarkan, kita mendapatkan keselamatan itu adalah dengan cara kita diampuni ketika kita bertobat. Setelah itu kita dipulihkan. Terjadi pembaharuan budi dalam hidup kita. Dan kemudian kita ditempatkan dalam persekutuan yang indah bersama-sama dengan Allah. Jangan sia-siakan itu, saudara. Paulus mengatakan bahwa pergunakanlah waktu dengan bijak, sebab hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Untuk itu mari tetap teguh di dalam iman kita, tetap hidup di dalam kasih karunia Allah yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita, dan mari kabarkan kasih karunia Allah ini kepada semua orang, sehingga mereka tahu bahwa ada Allah yang mengasihi mereka, yang mau mereka untuk diselamatkan dan menebus hidup mereka sehingga mereka tidak binasa dalam hukuman yang kekal. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Biarkan perenungan firman yang kami renungkan hari ini, Tuhan, menjadi motivasi bagi kami, Tuhan, untuk kembali mengingat pengorbanan Kristus, untuk kembali menyadari pembenaran yang diberikan dalam kami, Tuhan, untuk menyadari keselamatan yang diberikan kepada kami, Tuhan. Kami tahu bahwa Allah mengampuni kami,
Allah memulihkan kami, dan Allah menempatkan kami dalam persekutuan yang indah bersama-sama denganmu Tuhan. Untuk itu ajar kami Tuhan untuk tidak menyia-nyiakan anugerah yang telah Tuhan berikan bagi kami ini Tuhan. Kami mau berdoa bagi setiap rekan-rekan kami yang ada di luar sana Tuhan, mereka yang belum mendengarkan kabar keselamatan ini Tuhan. Mari nyatakan kuasa-Mu Tuhan, bangkitkan orang-orang percaya yang mau pergi memberitakan kebenaran-Mu ini kepada semua orang Tuhan, sehingga mereka yang ada di luar sana pun dapat melihat, mendengar, menyadari bahwa Tuhan mengasihi mereka, Tuhan menebus mereka, Tuhan membenarkan mereka ketika mereka mau datang dan bertobat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, mau berdoa bagi setiap rekan-rekan Shiners Tuhan yang ada. Biarkan Tuhan memberkati kami semua, memimpin kami semua, dan biarkan kami boleh aman dalam perlindungan Tuhan di dalam setiap aktivitas dan pekerjaan, pelayanan, keluarga kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin.